Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, saudara-saudari sekalian, alhamdulillah kita sampai pada sesi kedua yang akan melanjutkan materi akhlak bersama Ustadz Abdurrahman Zahir hafizahullah taala. Untuk teman-teman di sini kita ingin mengingatkan terlebih dahulu daripada adab majelis untuk khususnya di acara daurah ini. Pertama, bagi teman-teman, bagi yang laki-laki diharap bisa menyalakan kamera dan juga menggunakan background acara. Sedangkan untuk perempuan dimohon untuk mematikan kamera, khawatir tampil tampak hal-hal yang kurang bagus, yaitu seringkali muncul aurat-aurat ya. Ini yang sering terjadi di berkali-kali acara online. Jadi mohon dimatikan saja sebagai menjaga-jaga ya, hati-hati. Baik, Ustadz Abdurrahman, kita sapa dulu Ustadz ya. Kaifa halukum Ustadz? Baik, Ustaz. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair. Baik, insyaallah antum bisa mulai share screen Ustadz. Tamam. Teman-teman semua tadi sudah kita bagikan di grup untuk tutorial menggunakan LMS-nya, Learning Management System-nya melalui website kursuskuba.com. Gitu ya. kursuskuba.com, kemudian nanti masuk di situ ada e-learning, tinggal masuk saja ya. Bentar. Masuk belum ya? Sudah masuk Ustadz? Ya. Baik, sudah masuk semua ya teman-teman ya. Baik, kita persilakan Ustadz, tafadhal. Saya akan mute mic terlebih dahulu. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan sesi kedua berkenaan dengan amalul qalb, yakni amalan-amalan hati, yang mana amalan hati lebih berpahala dibandingkan amalan jawarih. Tetapi sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, ya tahu semua bahwa iman itu mencakup daripada apa yang berada dalam hati, apa yang berada dalam lisan, apa yang berada dalam perbuatan. Sehingga puncak daripada itu semua adalah amalan hati seorang. Bahkan tidak sah selaku amalan tanpa niat. Jadi amalan tanpa niat tidak berpahala, niat tanpa amalan masih bisa berpahala. Maka amalan hati ini sangat-sangatlah penting untuk kita bahas. Dan di antara amalan hati yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas menjadi puncak daripada setiap amalan. Dan kita tahu semua di antara syarat diterimanya amalan ada dua, yaitu al-ikhlas wa tiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ikhlas dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala kita beramal tanpa ikhlas karena Allah Ta'ala, maka tidak diterima amalnya sebagai sebuah amalan, dan seorang berpahala amalnya sesuai dengan kadar keikhlasannya masing-masing. Sebagaimana yang kami sebutkan tadi awal tentang percakapan tabi'in kepada anak-anak di antara mereka, maka mereka mengatakan, ma sabaqakum Abu Bakrin bi kathratis salati wa siyam walakin bi syai'in waqara fi sadrih. Abu Bakar tidak melampaui kalian dengan banyaknya salatnya, dengan banyaknya puasanya, dengan banyaknya hajinya atau umrahnya, tapi menghalang kalian daripada melampaui kalian daripada suatu hal yang bercokol dalam dadanya, yaitu amalan hatinya, keikhlasannya. Dan pernah suatu ketika juga Rasulullah SAW melihat betapa kesungguhan Abu Bakar Siddiq dengan amalan hatinya, dan itu menjadikan dirinya paling utama di antara umat ini. Kalau kita lihat berapa Islamnya Abu Bakar, berapa tahun? Islam Abu Bakar cuma dari umur berapa tahun? 38 tahun. Karena beda umur dengan Nabi SAW kan 2 tahun saja. 2 tahun meninggal usia 63 tahun. Usia 63 tahun berarti cuma berapa? Berarti cuma 25 tahun Islam. Sedangkan kita udah berapa tahun masuk Islam? Ya, sedangkan saya jawab sendiri, lama sudah Islam kita. Tapi mengapa Islamnya Abu Bakar lebih berkualitas dibandingkan Islamnya kita? Abu Bakar bermain dengan aman hatinya. Maka ikhlas secara makna artinya memurnikan dan tidak mencampur adukan sesuatu. Secara istilah adalah mengesahkan maksud dari ibadah hanya kepada Allah Ta'ala dalam perkara ketaatan. Sehingga hanya mengharap ridhonya, hanya mengharap wajahnya, hanya mengharap pahala darinya, itulah yang dimaksud dengan ikhlas. Ikhlas bukan berarti tidak boleh mengharap surga, keliru ya. Karena ada sebagian pihak yang menganggap bahwa kalau ikhlas itu nggak boleh kita mengharap surga. Kalau kita masih mengharap surga dalam amalan kita, berarti kita nggak ikhlas. Ini keliru. Karena Nabi SAW saja adalah orang yang paling ikhlas, dan ternyata beliau minta surga kepada Allah Ta'ala. Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Beliau minta surga dan minta agar dihindar dari api neraka. Itu keikhlasan. Sehingga
keikhlasan yang diartikan adalah hanya mengharap pahala dari Allah, hanya mengharap balasan dari Allah saja. Itu maksud ikhlas. Bukan berarti tidak boleh meminta surga atau tidak meminta untuk dihindarkan dari api neraka. Itu bagian dari tadi ikhlas. Justru itu bagian daripada keikhlasan. Ya, ini mengharap di sisi Allah Ta'ala pahala dan juga mengharap di sisi Allah Ta'ala daripada ridhonya. Dan urgensi daripada ikhlas sebagaimana hadis yang menjadi poin penting dan sering kita ulang-ulang, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawah. Sungguhnya setiap amalan tergantung niatnya dan setiap orang akan diberi balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sehingga kita tahu semua bahwa perkataan daripada Abdullah bin Mubarak, rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Betapa banyak amalan besar dikecilkan karena niatnya, betapa banyak amalan kecil dibesarkan karena niatnya. Niatlah yang menjadi pembesar atau kecil amalan. Boleh jadi amalannya haji, ternyata dia riya dan ternyata justru mendapatkan pahala yang sedikit atau bahkan tidak mendapatkan pahala sama sekali. Boleh jadi amalannya hanya kita tahu semua hanya sedikit daripada menuangkan air minum gelas kepada tamu saja yang mungkin tidak bermakna apa-apa, air putih saja dijelaskan kepada tamu, tapi ada keikhlasan di situ, maka itulah yang menjadikan pada dasarnya bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Buahnya samaratu atau impact daripada keikhlasan yang pertama adalah amalan diterima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan dari orang-orang bertakwa. Orang bertakwa adalah orang yang ikhlas. Sehingga orang yang ikhlas adalah salah satu golongan yang tidak bisa diganggu oleh syaitan. Sebagaimana syaitan berjanji kepada Allah Ta'ala, la'ughwiyannahum siratakal mustaqim illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan goda mereka semua sampai mereka tersesat ke jalanmu. Dan ternyata yang tidak bisa digoda oleh syaitan adalah mereka yang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kemudian mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa amalan bisa berlipat besar pahalanya dengan kadar keikhlasannya. Kemudian dinilai melakukan amalan tersebut ketika ada uzur. Ya, ini kita tahu semua hadis Nabi SAW, hadis Bukhari, bagaimana seorang ketika dia sedang bersafar atau sedang sakit, maka kutiba lahu makana muqiman sahihan. Dia tetap dituliskan pahalanya selama dia sakit, selama dia safar, eh, karena keadaan dia punya amalan rutinan, dan itu syarat adalah ikhlas. Syarat adalah ikhlas. Sehingga kalau misalkan kita sholat rawatib di kata mungkin, tatkala safar kita nggak sholat rawatib, hanya qobliyah subuh saja kita sholat sebagaimana Nabi SAW. Dan kita tetap mendapatkan pahala qobliyah zuhur, kita tetap mendapatkan pahala ba'diyah zuhur, kita tetap mendapatkan pahala qobliyah asar, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, tatkala kita sedang bersafar, meskipun kita tidak sedang sholat, karena tatkala kita sedang mukim, kita merutinkan amalan-amalan tersebut. Kemudian keselamatan dari api neraka. Karena kita tahu semua pahala daripada ikhlas, ganjaran daripada ikhlas adalah surga. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim. Oleh karenanya dunia tidak mampu membalas pahala orang ikhlas. Karena pada akhirnya orang ikhlas hanya mampu dibalas dengan surganya Allah Ta'ala. Begitu kecil dunianya, apabila menjadi balasan bagi orang ikhlas, maka balasan orang ikhlas adalah surga Allah Ta'ala. Keselamatan dari api neraka. Akibat dari meninggalkan ikhlas, yakni ancaman daripada orang yang meninggalkan ikhlas karena Allah Ta'ala, maka mereka terancam masuk neraka. Dan orang-orang yang tidak ikhlas dan jujur imannya adalah orang-orang munafik. Bahkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik berada di dalam kerak api neraka, yang mana mereka bersama orang-orang musyrik, bersama orang-orang kafir. Kalau ahlul kitab, Nasrani dan Yahudi masih di atasnya dibanding orang munafik. Orang munafik di bawahnya. Sehingga orang-orang munafik mereka adalah orang yang tidak ikhlas dalam beramal, iman mereka hanya lip service belaka, tapi mereka dusta dalam keimanan mereka. Mereka tidak ikut perang Uhud ketika bersama Nabi SAW. Mereka tidak ikut sholat subuh dan tidak ikut sholat isya bersama Nabi SAW. Yang mana itu adalah paling berat sholat bagi orang munafikin. Dan pada dasarnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang terancam masuk kerak api neraka, dan mereka akan diuji oleh Allah Ta'ala untuk melewati sirat, tapi mereka tidak bisa. Kemudian tolak-tolaknya amalan seorang, sehingga Allah tidak menerima amalan dari orang yang tidak ikhlas karenanya. Sehingga Allah mengatakan dalam hadits qudsi dan lafaz dari Nabi SAW, ana aghna syuraka 'ani syirk. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, aku sama sekali tidak butuh kepada sekutu dalam perbuatan syirik. Ana aghna syuraka 'ani syirk. Man 'amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa yang melakukan perbuatan dan dia menyekutukanku dan juga selainku, maka aku akan meninggalkannya dan tidak menerima perbuatan kesyirikannya. Sehingga sudah pasti amalan orang yang tidak ikhlas, dia tidak terima pahalanya dari Allah Ta'ala. Justru malah mendatangkan sebuah dosa dari amalannya. Kemudian riya. Riya ini bagian daripada salah satu cabang ketidakikhlasan.
Dan riya secara bahasa artinya adalah berasal dari kata ra'a, artinya dia melakukan perbuatan untuk tujuan dilihat oleh orang lain. Dan bahaya daripada riya, kita tahu semua bahwa dia adalah dosa yang menghinggap orang-orang soleh. Dosa yang menghinggap orang-orang soleh. Meskipun tidak dikatakan soleh adalah riya. Tapi umumnya adalah dia menjadi dosa ketika seorang biasanya melakukan sebuah ketaatan. Orang bermaksiat gimana rianya? Nggak bisa riya. Tapi orang tua ibu ilmu, kemudian ustadz, da'i, kemudian ahli ibadah itu yang berpeluang sekali untuk berbuat riya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling aku takutkan adalah syirik kecil atas kalian. Bahkan beliau lebih takut kepada syirik kecil ini dibandingkan kepada Dajjal. Jadi yang paling ditakutkan bukan Dajjal, yang paling ditakutkan adalah syirik kecil. Karena syirik kecil ini dia adalah seburuk-buruk dosa. Jadi dosa besar paling besar adalah syirik syirik kecil. Meskipun dari itu tidak sampai kufur, tapi dia bagian daripada yang dapat menghapus amalan seseorang. Kemudian ditanya, qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik asghar? Syirik kecil itu apa? Maka kata beliau riya, yaitu riya. Dan tidak termasuk riya, beberapa di antaranya adalah mengamalkan suatu amalan dengan ikhlas, lalu ada orang lain yang memujinya. Sehingga itu di luar kendali kita, dan kita sudah berusaha untuk ikhlas, itu luar kendali kita ketika ada orang memuji kita. Kemudian mendapatkan ketenaran di luar kehendaknya. Jadi dia tidak mempopulerkan amalnya. Berbeda mungkin dengan karya yang mungkin harus memang dipopulerkan, dinisbatkan kepada penulisnya. Justru kalau karya tidak dinisbatkan kepada penulisnya, menjadi majhul karyanya, dan ada amanah ilmiah yang harus dinisbatkan, ya, terhadap ilmu karena ilmu amanah, ilmu dihubungkan dengan sanad. Maka kalau karya harus kita tulis ini atas nama siapa, sehingga ketika ada orang yang mengoreksi karya kita, maka bisa bisa menghubungi kita. Kalau karya tersebut tersebar perkataan ini tapi tidak tahu ini perkataan siapa, maka bingung akhirnya mengkoreksi kepada siapa, kan gitu. Makanya saya sedikit mengkritisi orang-orang yang sekarang mulai banyak quote-quote tulisannya di akhirnya semoga Allah menjaganya. Kenapa nggak tulis namanya sekalian? Kenapa? Ini amanah ilmiah pada akhirnya. Kenapa nggak tulis namanya sekalian? Karena kalau misalkan ada keliruan dalam kata-katanya, nanti siapa yang menegur? Nggak tahu kan? Padahal kata-kata quote tersebut sudah tersebar, maka tulis nama kita, at least di setiap quote yang kita buat, kita tulis sebagai pertanggungjawaban amanah ilmiah. Dan itu bagian daripada ajaran agama, amanah ilmiah ini, karena agama ini dibangun di atas keilmuan sanad, ya. Kemudian bersemangat melakukan ibadah karena termotivasi orang lain. Sehingga dahulu di zaman Imam Ahmad ada seorang yang melapor kepada Imam, wahai Imam, ada kawan kita ternyata dia sholat bersama kaum muslimin sesuatu yang baik. Kemudian kalau sholat sendiri dia sholatnya buruk. Dia riya, wahai Imam. Tapi Imam Ahmad tidak menjawab seperti itu. Imam Ahmad mengatakan apa? Tilka barakatul muslimi 'alal muslim. Itu adalah keberkahan muslim kepada muslim lainnya. Jadi boleh jadi tatkala kita berada di satu komunitas, yakni kita semangat beribadahnya lebih khusyuk dibandingkan sholat sendirian. Itu adalah keberkahan muslim kepada muslim lain. Jangan buru-buru menuduh riya. Dan kita tidak bisa menuduh orang memvonis riya, karena yang tahu amalan hati seorang adalah dirinya dengan Allah Ta'ala. Sedangkan kita hanya bisa melihat yang zahir saja. Nahkum bidzahir wallahu yatawallas sarair. Sehingga tatkala kita memvonis riya, hati-hati, itu yang akan mudah menyebabkan kita diharamkan terhadap amalan tersebut. Dan kita lihat bagaimana kisah salaf, banyak mereka diharamkan sholat subuh berjamaah disebabkan karena dahulu pernah memvonis orang riya. Dan itu khawatir. Jadi kalau kita sebagai seorang yang secara pribadi kita sudah tahu ilmunya, maka kita hati-hati. Tapi memvonis ini hati-hati, memvonis ini hati-hati, ya. Enggak semua orang yang ibadah di posting ini kita katakan riya fulan. Enggak. Kita pada akhirnya hanya bisa mengetahui hal tersebut dari hati kita saja, dan kita tidak bisa mengetahui hati orang lain. Sebagaimana dahulu juga Usama bin Zaid pernah ditegur oleh Rasulullah SAW tatkala membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Ya Rasulullah, dia itu mengucapkan la ilaha illallah karena takut, ya Rasulullah. Tapi ternyata Rasulullah justru menegur Usama radhiyallahu an. Kata Rasulullah SAW, apakah kau belah hatinya, apakah kau belah dadanya sehingga kau tahu isi hatinya? Nggak tahu, kita nggak tahu. Maka kita hanya menghukumi zahir saja, gitu ya. Kemudian memperbagus pakaian dan sendalnya. Jadi bukan berarti orang yang pakai bagus, pakai pakaian bagus, pakai sendal bagus, pakai baju bagus, gitu ya, itu berarti adalah riya. Bukan. Sehingga nggak ada kaitannya, korelasinya antara penampilan zahir, apalagi juga termasuk kesombongan, bukan. Kita tahu semua kesombongan adalah amalan hati. Sehingga orang yang punya baju bagus, pakai pakaian bagus, rapi dan sebagainya, itu bukan termasuk bagian daripada kesombongan, dan juga tidak termasuk pada riya, ya. Justru pada akhirnya Allah senang menyukai daripada yang indah-indah, dan Allah pun adalah maha indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kemudian menyembunyikan dosa dan tidak menceritakannya. Jadi salah paham, ya.
Orang tuh kalau menyembunyikan dosa dikatakan munafik. Ada sebagian kalangan orang tuh bilang, ente mau munafik, ente dosa disembunyiin gak cerita-cerita. Ini gimana ceritanya? Justru bagian daripada ajaran agama kita, kita itu tidak boleh menceritakan aib kita, tidak boleh menceritakan aib kita. Yang mana tidak ada pelajaran di situ ya, tentunya. Karena para sahabat juga mereka terbiasa menceritakan tentang amrul jahiliyah, tentang perkara-perkara jahiliyah, itu biasanya pada subuh ya. Selepas pada subuh mereka biasa menceritakan kepada sahabat lainnya dahulu ketika ini seperti ini yang bisa diambil ibrahnya. Tapi kalau dahulu pernah berzina, dahulu pernah mencuri, dahulu pernah pokoknya aib-aib lah, aib-aib yang sekiranya itu bagian daripada aib, maka diceritakan, maka tidak boleh diceritakan. Begitu pula ketika konteksnya kalau sekarang mungkin apa namanya sedang ini ya, sedang ta'aruf, ta'aruf sama sama akhwat gitu atau sama ikhwan itu menceritakan aib masa lalu. Nah, ini tidak diperbolehkan. Justru kita tahu semua bahwa dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar sebagaimana kata Ibnu Qudamah dalam Minhajul Qasidin, disebabkan karena menceritakannya. Karena diceritain dosa tersebut kepada orang lain. Karena kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Seluruh umatku itu dimaafkan kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa. Dan di antara terang-terangan dalam berbuat dosa adalah dia cerita tentang dosa yang dilakukan semalam. Maka hal ini tidak diperkenankan untuk cerita dosa yang dilakukan kita. Kemudian hukum meniatkan urusan dunia dalam amalan akhirat. Ini contoh dirinya berpuasa karena Allah Ta'ala, namun di sisi lain dia niatkan untuk menjaga kesehatan. Atau dia pergi ke masjid sambil niatnya itu sehat supaya olahraga karena banyak step ya, bolak-balik masjid itu ya. Makanya dahulu Rasulullah SAW itu tidak mengizinkan Bani Salamah, ada seorang dari Bani Salamah itu pengen pindah rumah, rumahnya dekat Nabi SAW kan, kayak Rasul izinin. Karena bukankah engkau mengetahui bahwa satu langkah engkau adalah yang satunya adalah menghapus dosa, yang satunya adalah meningkatkan derajat, akhirnya nggak jadi pindah-pindah rumah. Meskipun beliau sendiri rumahnya di sebelah Masjid Nabawi. Jadi kalau orang udah kebetulan rumahnya jauh dari masjid, yang dia harus ekspor dengan jalan kaki lebih jauh daripada yang lain. Ya udah, itu justru bagian daripada faedah. Tapi kalau kita mau milih rumah, maka sehendaknya kita pilih rumah di mana? Yang dekat masjid. Sebagaimana Nabi SAW ketika bangun Masjid Nabawi, beliau langsung bangun rumah istrinya di samping-samping masjid. Rumah Aisyah itu samping masjid. Rumah Hafsah di depan rumahnya Aisyah. Kemudian rumah Zainab, rumah daripada Ummu Salamah itu samping masjid semua. Makanya kalau yang menjadi patokan istri Nabi atau bukan, ini istri Nabi atau budak Nabi, itu kalau istri Nabi rumahnya sebelah Nabi. Kalau budak Nabi SAW seperti Maria Kiptiyah atau sebagian riwayat itu bilang Rohana, itu di Masjid Kuba rumahnya, bukan di sekitar Masjid Nabawi. Yang seperti itu menunjukkan bahwa pada dasarnya kalau kita mau pilih rumah, mau kontrak rumah, mau sewa rumah, mau bikin rumah, mau beli tanah, usahakan yang dekat dengan masjid, bukan yang dekat dengan MRT, bukan dekat dengan mall, bukan dekat dengan pusat perbelanjaan, bukan yang dekat dengan uh, apa namanya stasiun dan sebagainya. Ya meskipun itu juga jadi alternatif yang lain ya, tapi yang paling utama adalah dekat dengan masjid. Maka hukumnya ini adalah tidak membuat amalnya batal atau tertolak, namun mengurangi pahala amalan akhiratnya. Karena tadi wa inna ma likulli imri'in ma nawa, karena sesuai dengan kadar niat hatinya pada urusan duniawi. Maka yang lebih utama sebenarnya tidak berniat dengan amalan hati kecuali mendekatkan kepada Allah Taala. Sedangkan urusan dunia akan datang sebagai bonus. Sehingga tatkala kita beramal sambil meniatkan adanya tujuan duniawi yang ingin dicapai, selama selama tujuan duniawi tersebut tidak mendominasi, gitu para ulama mengatakan, maka amal terus masih diterima, tapi tidak sempurna amalannya. Misalnya, orang sholat duha, tujuannya supaya dipermudah ujiannya, atau sholat tahajud supaya lulus CPNS. Ini kan ada niat-niat yang terselipi dengan tujuan duniawi. Maka kata para ulama, selama niat tersebut tidak mendominasi dari mengharap pahala Allah, dari ikhlas karena Allah Ta'ala, maka dirinya tetap diterima amalannya, tapi tidak sekualitas dibandingkan yang menghendaki pahala si Allah saja, gitu ya. Itu patokannya. Sebagaimana juga karena pada akhirnya Allah Ta'ala mengiming-imingi amalan akhirat dengan amalan duniawi. Sebagaimana Allah katakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapa yang bertakwa Allah akan memberikan solusi. Solusi itu kan solusi duniawi. Solusi duniawi juga pada akhirnya. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Datang rezeki juga kalau bertakwa. Sehingga kalau kita beramal soleh niatnya untuk dapat rezeki, maka itu pun pada akhirnya tidak masalah selama tidak mendominasi karena rezeki adalah urusan duniawi umumnya. Meskipun ada rezeki yang berupa amal soleh dan itu lebih utama dibandingkan rezeki-rezeki duniawi. Kemudian takwa. Takwa, definisi takwa secara bahasa dia adalah wiqayah, artinya menjaga. Secara istilah adalah sebagaimana perkataan Talq bin Habib, takwa adalah beramal di atas ketaatan petunjuk Allah Ta'ala dan mengharapkan pahala dari Allah dan meninggalkan kemaksiatan berdasarkan petunjuk Allah dan takut akan siksa Allah. Sehingga dia imtithalu amamirillah wajtanabun nawahi, tapi di sisi lain dia tahu ilmunya, bukan sekedar beramal tapi tidak tahu ilmunya atau meninggalkan sesuatu tapi tidak tahu ilmunya.
Jadi takwa sangat selaras dengan apa? Dengan ilmu. Makanya kalau kita bertakwa, Allah akan tambah ilmu kita. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 282 gimana? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah, nanti Allah akan ajarkan, kan gitu. Sehingga takwa ini selaras dengan ilmu dan ilmu selaras dengan takwa. Maka kalau ilmu yang tidak berbuah takwa, maka berarti ilmunya tidak didasari niat yang benar. Makanya kata Imam Ahmad, ilmu khasyatullah, ilmu adalah rasa takut kepada Allah Taala. Sehingga Allah sendiri yang mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, bahwa orang-orang yang takut kepada Allah mereka adalah ulama. Patokan kita menjadi ulama atau tidak adalah dari tingginya rasa takut kepada Allah, bukan dari banyaknya referensi dan banyaknya kitab yang kita punya atau kita baca atau kita hafal. Tapi kalau rasa takut kepada Allah tidak selaras dengan ilmu kita, maka kita bisa dikatakan ulama, gitu ya. Kemudian takwa adalah wasiat untuk seluruh umat, wasiat dari Allah untuk seluruh umat. Walaqad wassayna alladziina utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan kami telah wasiatkan umat yang menerima kitab sebelum kalian dan kalian juga untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bahkan takwa menjadi salah satu bagian daripada kalimat yang harus ada pada setiap khutbah Jumat. Jadi wasiat takwa itu kan menjadi rukun daripada khutbah Jumat. Sehingga sekiranya khutbah Jumat tidak ada wasiat takwanya, berubahlah salat Jumat menjadi salat zuhur. Saking pentingnya untuk pengulangan kalimat takwa. Ya. Dan takwa pada akhirnya perlu diingatkan kembali. Pada akhirnya antara setiap kita kalau ada kita mengingatkan siapapun, maka dasarilah nasihat tersebut awali dengan nasihat takwa. Kemudian takwa adalah jalan untuk menjadi wali Allah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mempercayai adanya wali. Tapi wali yang dipercaya Ahlus Sunnah adalah wali yang mereka adalah orang berilmu dan orang yang mengamalkan ilmunya. Itulah wali. Jadi wali dalam perspektif Ahlus Sunnah itu bukan yang bisa terbang, bukan yang bisa jalan atas air, bukan yang bisa pulang pergi haji lewat goa, bukan. Wali itu adalah orang-orang yang alim wal amil, mereka yang berilmu dan mengamalkan. Itulah wali Allah. Nah, makanya Allah katakan di sini, in awliya'uhu illal muttaqun. Sungguhnya wali Allah adalah orang-orang bertakwa. Walakin aktsaruhum la, kebanyakan orang-orang enggak tahu kalau wali itu maksudnya seperti ini, gitu ya. Jadi Ahlussunnah itu bukan anti wali, enggak, percaya adanya wali. Tapi wali seperti apa dulu yang dianggap, kan gitu. Enggak semua apalagi tokoh-tokoh yang yang selalu banyak mengkiaskan dengan cerita-cerita, ya. Fulan ini seperti ini, fulan seperti ini, bisa jalan air dan sebagainya. Fulan bisa pulang pergi haji dari semalam di rumahnya, di kamarnya dan sebagainya. Maka ketahuilah kalau cerita-cerita seperti itu tidak bisa dipercaya kecuali dengan sanad, ya. Makanya ada kitab dari Al-Imam Al-Lakai kalau tidak salah, itu namanya Karamatul Auliya, ya. Kalau tidak salah namanya kitab, boleh dikoreksi ya. Tapi itu ada tuh kitab-kitab yang menjelaskan tentang karamah para wali. Dan di antara wali adalah Maryam. Maryam adalah wali Allah Ta'ala. Dia bukan nabi, tapi wali Allah Ta'ala. Dan juga orang-orang soleh, para sahabat, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan radhiyallahu anhum, mereka adalah wali Allah. Ya. Sehingga wali Allah adalah orang-orang bertakwa. Kemudian makanya kok gini? Oke. Kemudian ada derajat manusia dalam tingkatan takwa. Ini dalam surah Fatir, ya. Fatir. Tsumma awrasna alladziina, kemudian kami wariskan kitab-kitab kami kepada orang-orang yang bertakwa. Maka di antara mereka ada yang faminhum dzalimun li nafsihi, minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Jadi ada yang golongan pertama adalah mereka yang zalim li nafsihi, yakni orang yang mengamalkan tauhid dan rukun-rukun Islam, namun tidak berusaha untuk menjaga dirinya dari neraka sepenuhnya. Jadi terkadang dia masih berada dalam kemaksiatan, terkadang dia masih menyepelekan kewajiban, melakukan beberapa kemaksiatan, ya, dan sering terjatuh ke dalam kesalahan yang sama. Tapi mereka tidak bertauhid, mereka mengetahui rukun-rukun Islam, mereka takut akan azab Allah, tapi mereka sering melakukan kemaksiatan yang berulang-ulang. Maka mereka adalah zalimun li nafsi. Yang kedua adalah muqtasid, orang yang muqtasid yang cukup. Jadi mereka menjaga diri mereka dari sebab-sebab siksa Allah seluruhnya, namun ia tidak seperti tingkatan berikut yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi dia nggak full effort. Dia cuma menghindari kemaksiatan saja. Dia berusaha untuk menjaga pandangan, dia berusaha untuk tidak bermaksiat, dia berusaha untuk tidak melakukan kesyirikan, kebid'ahan dan sebagainya. Tapi dia nggak berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Maka orang yang terakhir ini adalah yang paling utama, sabiqun bil khairat. Ini orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini orang-orang yang menyempurnakan amalan-amalan mereka yang wajib,
dan menjauhi segenap larangan dan segera melakukan ketaatan. Yang mereka adalah orang-orang yang selalu mencari yang lebih, going to the extra mile. Jadi mereka itu senang apa ya? Senang hal yang lebih unggul gitu ya. Sebagaimana Umar bin Khattab selalu berlomba-lomba dalam kebaikan dengan siapa? Abu Bakar Siddiq. Ya, tatkala Abu Bakar berinfakkan tatkala diperintahkan untuk menginfakkan oleh Rasulullah SAW, maka Umar bin Khattab datang dengan setengah hartanya. Ternyata Abu Bakar datang dengan semua hartanya. Ya. Kemudian lihatlah, jadi adanya saingan itu dalam agama kita. Itu tujuannya untuk menambah apa? Menambah amalan, bukan untuk hasad. Makanya para ulama itu menulis kitab untuk apa? Itu saingan-saingan juga kan. Makanya di zaman Imam Malik banyak yang nulis Muwatta. Banyak. Di zaman Imam Bukhari banyak juga yang nulis kitab Sahih. Tapi ternyata apa yang menjadikan mereka bisa beramal, mereka bisa bersaing, mereka ingin adanya persaingan itu untuk apa? Menambah amalan mereka, menambah keimanan, bukan untuk hasad. Ya. Makanya ada penyakit yang menzalimi setiap kita semua, yaitu hasad. Makanya kalau kita lihat ada komentar selevel, kalamul aqran yutwa wala yurwa. Ada ungkapan gitu kata Imam Zahabi. Perkataan sekawan itu dilipat dan tidak diriwayatkan. Karena umumnya kalau komentar dari fulan kepada fulan, nah itu biasanya ada unsur hasad. Makanya kenapa hendaknya setiap kita ada saingan, teman kita lebih jago daripada kita. Ah, kita berlomba-lomba dalam kebaikan supaya kita memiliki iman yang sama dan juga memiliki karya yang sama. Dan lihatlah akhirnya orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, mereka selalu diikutkan dengan yang menjadi rivalnya. Contoh, rivalnya Umar siapa? Abu Bakar Siddiq. Umar tidak seperti Abu Bakar, tapi lihat nama Umar selalu disandingkan dengan nama Abu Bakar. Kata Nabi SAW, lau yuti'u Abu Bakr wa Umar yarshudu. Kalau mereka ikut Abu Bakar dan Umar, mereka akan mendapatkan petunjuk. Lihat Imam Muslim tidak pernah mengalahkan Imam Bukhari. Tapi ternyata nama Imam Muslim selalu disandingkan dengan nama Imam Bukhari dengan kata muttafaqun alaih. Artinya memang kita tidak diperintahkan untuk menang dalam perlombaan. Kita hanya dituntut untuk apa? Kita hanya dituntut untuk mati di atas medan perlombaan ini. Itulah yang diharapkan dalam sabiqum bil khairat. Jadi selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Kemudian takut, khauf. Dan takut ini bagian daripada keimanan. Dan secara bahasa artinya ketakutan, kekhawatiran. Yani istilah adalah ketakutan dan kekhawatiran akan tertimpa sesuatu yang buruk atau kehilangan sesuatu yang dicintai. Jadi perbedaan khauf dan khasyah, kalau khasyah ini lebih ablag, lebih tinggi. Dia derajatnya dibandingkan ala martabatan minal khauf. Lebih tinggi derajatnya dibandingkan khauf kalau khasyah. Karena khasyah itu dibangun di atas ilmu. Sebagaimana innama yakhshallaha khasyah min ibadil ulama. Yani khasyah itu dibangun di atas ilmu. Terhadap keagungan apa yang dia takuti dan kesempurnaan kekuasaannya. Sehingga kalau sekedar takut saja, maka hal demikian lebih rendah dibandingkan khasyah. Dan kita tahu semua takut kepada Allah itu tidak mengkonsekuensikan kita lari dari Allah. Sebagaimana perkataan para ulama, man haruba syai' man khafa syai' haruba min, wa man khafaka haruba ilaika. Siapa yang takut kepada suatu, maka dia lari darinya. Sedangkan siapa yang takut kepada engkau, dia lari menuju engkau. Itu maksudnya adalah takut kepada Allah melahirkan kedekatan kita ingin dekat-dekat kepada Allah Ta'ala. Jadi bukan menjauh dari Allah Ta'ala ketika takut. Sebaliknya ya. Maka hukum takut kepada Allah adalah wajib. Sebagaimana Allah katakan, innama dzalikum syaitanu yukhawifu awliya'ah wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itulah syaitan yang menakut-nakuti wali-wali Allah. Maka jangan sekali-kali kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada aku jika kalian benar-benar orang beriman. Meskipun ada perincian lagi, ada khauf yang tabi'i, seperti takut kita kepada apa? Kepada harimau, kepada macan, kepada singa, kepada COVID. Itu maksudnya ketakutan secara tabi'i, takut secara alami naluriah yang tidak tercela pada akhirnya. Adapun ketakutan yang mengkonsekuensikan kita tunduk kepada yang ditakuti itu dengan tunduk ibadah, takut ibadah, itu yang dilarang pada akhirnya. Makanya para ulama menjelaskan kalau sekedar takut sama kaget sama wajah syaitan yang serem gitu ya, lihat jin tiba-tiba kaget gitu, takut seperti itu khauf tabi'i, tidak sampai khauf syirik. Kalau khauf yang syirik adalah takut yang mengkonsekuensikan akhirnya kita tunduk kepada mereka, kita naruh sesajen kepada mereka, kita menyembah mereka, kita taat kepada mereka, itu yang takut yang tidak diperbolehkan. Adapun takut karena serem saja, itu pada dasarnya tidak mengkonsekuensikan kesyirikan. Nah, itu dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab tauhid ya. Kemudian macam-macam takut. Takut yang pertama adalah takut atas murka Allah Ta'ala. Yang kedua adalah takut atas siksa di dunia dan di akhirat. Yang ketiga adalah takut atas luputnya atau hangusnya pahala. Maka ketakutan inilah yang harusnya juga
kita miliki dari setiap amal-amal kita lakukan di dunia. Dan jalan menggapainya adalah dengan mengingat-ingat kemuliaan dan keagungan Allah Ta'ala. Mengingat bahwa nanti kita akan berdiri di hadapan Allah di hari kiamat, mendengarkan dan merenungi Al-Quran, hadis, dan nasihat para salaf, dan berdoa. Karena ketakutan kita kepada Allah pada akhirnya itu juga penyebabnya adalah ilmu. Semakin orang mengilmui sesuatu, maka dia semakin mengetahui rasa takut yang perlu dihadirkan dalam hatinya kepada Allah Ta'ala. Ya. Dan juga taufik dari Allah Ta'ala. Sebabnya ada ilmu yang tidak menghasilkan rasa takut kepada Allah, maka tidak dikatakan ilmu yang sahih, tidak dikatakan ilmu yang memberi taufik. Maka kita khawatirlah agar kita terus-terusan mendapatkan rasa takut kepada Allah Ta'ala secara sempurna. Kemudian harap. Harap ini raja. Raja dia harus diseimbangkan dengan rasa khauf. Dan secara bahasa harapan dan secara istilah adalah mengharap kemuliaan dan keridhaan Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Sehingga orang-orang yang berharap kepada Allah Ta'ala, maka mereka mengharapkan amalnya diterima, mengharapkan Allah masih mengampuninya, itulah roja. Makanya keseimbangan inilah yang harus diseimbangkan. Tidak boleh berlebihan dalam khaufi sehingga meninggalkan rojanya, tidak boleh berlebihan dalam rojanya sehingga meninggalkan khaufnya. Keduanya harus sama-sama maksimal. Rojanya maksimal, khaufnya maksimal. Dan nanti di tengah-tengahnya ada mahabbah gitu ya. Sehingga Allah sendiri mengatakan tarahum ruk'an sujjan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka kamu melihat mereka ruku dan sujud dan mencari karunia Allah dan keridhaannya. Allah juga katakan wala tayasu min ruhillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Innahu la yayasu min ruhillah illa al-qaumul kafirun. Sungguh tidak ada yang berputus dari rahmat Allah Ta'ala kecuali orang-orang kafir. Dan jalan menggapai daripada sifat raja, yakni mengingat kenikmatan Allah Ta'ala, menghitung kenikmatan Allah Ta'ala, berusaha meskipun kita tidak mampu menghitungnya secara utuh, tetapi kita berusaha untuk mengingat-ingat terus kenikmatan Allah Ta'ala, mengingat-ingat akan janji Allah Ta'ala dan kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya, bahwa seandainya kita berdosa sebanyak buih di lautan, Allah akan ampuni itu semua dengan hati yang jujur tentunya. Maka mengingat rahmat Allah Ta'ala. Allah sendiri mengatakan dalam hadits qudsi, inna rahmati, sungguhnya rahmatku dapat mengalahkan kemurkaanku, sabaqat ghadabi. Itu yang mengharuskan kita hendaknya juga mengetahui bahwa sifat Allah yang maha rahmat kepada kita. Kemudian buah daripada kita memiliki sifat raja, sifat harap adalah membuat kita lebih gigih dalam berzikir dan berdoa. Sehingga bukan kita tahu semua, segala hal itu dapat tergerakkan dengan adanya harapan. Harapan, hope yang menggerakkan sesuatu itu, harapan kita. Mengapa kita masih hidup sekarang? Mengapa kita masih mau belajar? Karena ada harapan. Kenapa kita masih berdoa? Karena ada harapan. Harapan itulah yang menghantarkan kita lebih giat dalam beramal. Harapan itulah yang membuat kita pada akhirnya lebih menikmati kehidupan dan lebih percaya akan janji Allah Ta'ala. Karena ada surga dan neraka. Ada harapan yang diraih oleh seorang tatkala lagi dia beramal saleh di dunia, itu mengharap surganya Allah Ta'ala. Maka harapan itulah yang menggerakkan, membuat kita ridho dengan ketetapan dan firman Allah Ta'ala. Sehingga raja ini artinya dia mengetahui semua bahwa juga harapan yang dia harap tatkala Allah menimpakan suatu kepadanya, maka dia tahu bahwa itu yang terbaik baginya, dan sekiranya yang lain yang dipilihkan kepadanya maka boleh jadi tidak terbaik baginya. Maka dia selalu paham apa yang ditakdirkan kepadanya itulah yang terbaik, maka dia ada harapan mendapatkan pahala atas menerima takdir daripada itu semua ya. Jadi tatkala seorang ridha, maka dirinya menumbuhkan rasa harap dalam hatinya. Kemudian menyelamatkan seorang dari murka Allah Ta'ala. Sebagaimana tadi bahwa orang-orang yang berharap kepada Allah, yang tidak berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala, mereka selamat dari murka Allah Ta'ala. Dan sebaliknya, orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah Ta'ala, justru mereka mendapatkan murka dan azab dari Allah Ta'ala. Teman-teman dari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka khauf dan raja harus berdampingan. Ini adalah sebuah analogi dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang kita sampaikan. Sebagaimana Allah katakan, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka adalah orang-orang yang berseru. Mereka orang seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan dan masing-masing berharap siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Mereka juga mengharapkan rahmatnya dan takut kepada azabnya. Lihatlah ayat yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Lihat Allah menyaningkan antara raja dan khauf dalam satu ayat yang sama, yang menunjukkan bahwa raja dan khauf harus berjalan beriringan. Layaknya perjalanan daripada burung. Lihatlah bagaimana perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-qalbu fi siyari ila Allah bimanzilat at-ta'ir. Hati dalam perjalanan menuju Allah itu seperti seekor burung. Fal mahabbatu ra'suh. Maka mahabbah, kecintaan itu adalah kepalanya. Wal khauf war raja janahah.
Dan rasa takut dan rasa harap adalah kedua sayapnya. Famata salim ar-ra'su wal janahan fatairu jayyid tayran. Maka selama kepala dan kedua sayapnya sehat, maka burung bisa terbang dengan selamat sampai tujuan. Wa mata quti'a ar-ra'su mata at-ta'ir. Tapi kalau kepalanya terpotong, matilah daripada burungnya. Wa mata udimal janahan. Tapi kalau kedua sayapnya hilang, fahuwa irdatun likulli sa'idin wa kasir. Maka itu juga akan menjadikan dia menjadi mangsa bagi setiap pemburunya. Jadi punya kepala doang tapi sayapnya rusak atau salah satunya aja, maka dia nggak bisa terbang. Dia akan diintai terus oleh musuh-musuhnya. Begitulah perumpamaan daripada raja, khauf dan mahabbah yang pada akhirnya ada dalam setiap seorang muslim. Kalau berlebihan dalam khauf akan menjadi khawarij. Berlebihan dalam raja, yakni tidak maksudnya berlebihan tapi menyampingkan yang lainnya gitu ya. Bukan seimbang. Berlebihan dalam rojanya akan menjadi murjiah. Berlebihan dalam mahabbahnya akan menjadi zanadiqah. Nah, itulah kita mengkhawatirkan kita bisa seimbang semuanya, jangan sampai berat sebelah. Meskipun nanti ada kondisi di mana perlunya ada rojak yang lebih, kapan rojak itu harus lebih, kapan khauf itu harus lebih. Ada. Nanti kita jelaskan di sini. Lihatlah bagaimana Al-Aini mengatakan, dan dalam makam ini, yakni khauf dan roja, ada dua golongan yang tersesat. Yaitu golongan yang terlalu tinggi sifat rojanya, dan golongan lainnya yang terlalu tinggi sifat khaufnya. Sedangkan ahlu sunnah adalah mereka yang menggabungkan kedua makam ini, yaitu khauf dan roja. Namun ada beberapa keadaan di mana seorang harus lebih meningkatkan sifat rojanya dibandingkan khauf. Kapan? Ya tatkala sakratul maut. Ya tatkala dia sakratul maut, maka dia hendaknya meninggikan sifat rojanya. Allah akan mengampuninya, Allah akan memberikan pahala yang banyak kepadanya. Itu jadi mengharap pada Allah Taala tatkala sakratul maut, karena kita tahu semua dalam hadis qudsi riwayat Imam Ahmad, ana inda dhanni 'abdi bi, in dhanna khairan falah wa in dhanna syarran falah. Jadi kalau aku berdasarkan prasangka hambaku, kalau dia berprasangka baik kepadaku, maka itulah yang akan dia dapatkan. Kalau dia berprasangka buruk kepadaku, maka itu dia pula yang akan dia dapatkan. Maka itu pada akhirnya adalah tatkala sakratul maut. Kemudian tatkala seorang putus asa dari rahmat Allah karena dosa-dosa yang dia lakukan. Ketika seorang sudah putus asa, dia takut bertaubat, maka ketahuilah Allah Maha Pengampun. Banyak di antara kita malu bertaubat, padahal Allah mencintai orang yang tukang taubat. Dosa, taubat lagi, dosa, taubat lagi, dosa, taubat lagi. Jangan pada akhirnya menyesal karena kita telat bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ada juga beberapa keadaan di mana seorang harus lebih pentingkan sifat khaufnya dibandingkan rojaknya. Jadi terkadang khaufnya lebih ditingkatkan dibandingkan rojaknya. Tatkala sedang berada di puncak kesenangan duniawi, tatkala uang banyak, tatkala anak sehat semua, tatkala diri kita sehat, tatkala semua urusan aman jaya, nah itu harus meningkatkan sifat khaufnya. Takut kalau Allah cabut kenikmatannya, takut kalau Allah menjadikan itu adalah bagian daripada istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Umli lahum. Allah ulur dia, umli lahum. Ya, itu kita khawatir kalau kita mendapatkan kesenangan duniawi dengan meninggikan sifat rojaknya. Meninggikan sifat khaufnya di atas rojak. Kemudian kalau kita bermaksiat. Nah, kalau lagi bermaksiat bukan justru mengatakan oh Allah kan Maha Pengampun, enggak apa maksiat aja. Itu salah. Justru pada saat maksiat maka kita harus meninggikan sifat khaufnya. Takutlah. Takutlah ketika Allah mencabut kenikmatan, takutlah ketika Allah mengazab kita. Yang sewaktu-waktu Allah bisa matikan kita dalam keadaan kita bermaksiat kepadanya. Maka khawatir tatkala kita bermaksiat dan tinggikan sifat khauf tatkala sedang bermaksiat. Dan saat merasa aman dari makar dan azab Allah, merasa bahwa dia nggak akan ada yang bisa menjatuhkan dia, nggak akan ada yang bisa. Dia sudah punya semua peralatan, dia punya dokter pribadi, dia punya uang banyak, dia punya kesehatan yang mumpuni dan dia punya segala hal gitu ya. Tapi ternyata dia merasa aman dari adab Allah, maka harus khawatirlah, khauf di atas rajaknya harus lebih tinggi. Wallahu alam. Kemudian lanjut lagi mahabbah. Mahabbah artinya uh, dia kecondongan hati terhadap satu hal. Yani hati kita pada akhirnya adalah memiliki sifat kecenderungan dan kecondongan. Dan tatkala seorang memiliki kecintaan hati kepada Allah Ta'ala yang membuat dia mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Itulah yang dimaksud mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Ta'ala. Dan sifat daripada mahabbah ini yang diminta oleh Rasulullah SAW dalam doanya, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Beliau berdoa agar beliau mendapatkan cinta dari Allah Ta'ala, cinta kepada orang yang mencintai Allah, dan cinta kepada amalan yang mendekatkan kepada Allah. Jadi, bahkan beliau juga ketika menggendong Hasan di pundaknya, beliau mengatakan uh, bahwa uh, beliau mengatakan
Ya Allah, aku mencintai dan cintailah dia dan cintailah orang yang mencintai dia. Allahumma inni uhibbu fa ahibbah wa ahibba man yuhibbu. Itu beliau mendoakan Hasan ketika beliau menggendong Hasan. Jadi kecintaan itulah yang pada akhirnya permintaan dari Allah Ta'ala. Dan bagaimana Allah mengatakan di dalam surah Ar-Rum yang sering dibaca itu ya, di pelaminan-pelaminan, di setiap khutbah nikah. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi cinta itu bagian daripada given yang Allah berikan kepada kita. Kita terkadang nggak bisa menentukan kita cinta kepada siapa. Karena cinta adalah given dari Allah Ta'ala kepada kita. Maka mintalah agar kita mencintai yang Allah ridhoi. Jangan sampai jatuh cinta yang salah. Ya. Karena umumnya kalau jatuh emang sakit. Ya. Apalagi kalau jatuh cinta kepada yang salah. Gitu ya. Maka cintailah yang Allah cintai dan cintailah orang yang mencintai Allah. Dengan begitu kita mendapatkan cinta Allah. Cinta-cintaan aja nih kan. Kemudian Allah mengatakan dalam surah At-Taubah ayat 24, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawna ahabba ilaikum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Kalau bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kaum keluarga kalian, harta kekayaan kalian yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, rumah-rumah kalian yang kalian sukai tempat tinggalnya, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada jihad kepadanya. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Hatta yati Allah amrullah. Allah yahdil qaumil fasikin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang fasik. Jadi wajib kita mencintai Allah dan Rasulnya. Wajib mencintai jihad di atas amal-amal lainnya. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya kecintaan mendorong kita untuk melakukan suatu hal. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah apa? Al-mahabbatu hiya allati tuharrik. Kecintaan itu yang menjadikan kita tergerak. Jadi cintalah yang membuat kita bergerak. Cintalah yang membuat kita bisa bergerak, itulah cinta. Makanya tatkala seorang sudah cinta belajar, dia akan cari kejar daurah-daurah di mana-mana. Daurah di kursus Kuba, daurah di tempat-tempat. Dia akan belajar bahasa Arab di Kuba. Ini bukan pesan sponsor tapi ya. Tapi maksudnya adalah orang kalau sudah mencintai dia akan kejar. Sebagaimana Abu Hurairah mencintai bersama dengan Rasulullah, dikejar dari Yaman menuju Madinah. Sebagaimana Suhaib Ar-Rumi dari Mekah menuju Madinah. Jadi orang-orang kalau sudah mencintai dia akan dekat dengan apa yang dicintainya. Maka jadilah kecintaan kita kepada hal-hal yang Allah cintai juga, gitu ya. Kemudian tanda kecintaan hamba kepada Allah adalah membaca Al-Quran dan merenungi maknanya. Jadi kalau kita ingin kita mencintai Allah dan kita mencintai Allah, maka kita baca Al-Quran karena itulah kalam Allah. Itulah surat risalah cinta Allah kepada kita. Yang mana kalau kita membaca surat dari kekasih kita, kita senang mengulang-ulangnya, perkataannya. Apatah lagi kisah ini cinta, ini risalah cinta dari Allah Ta'ala. Yang mana Allah amat mencintai kita melebihi daripada kecintaan seorang ibu kepada anaknya. Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha, gitu kata Allah Taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seorang ibu yang kehilangan anaknya dan mendapati anaknya kembali di pangkuannya, maka harusnya kita lebih mentadabburi karena bukan hanya sekedar membaca tapi juga mentadabburi maknanya. Makanya dalam Quran tidak ada afala yaqra'una al-Quran, adanya afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, sehingga membaca dan merenungi maknanya. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah Taala dengan ibadah-ibadah nafilah. Sebagaimana wa taqarraba ilayya 'abdun bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanuhu alladhi yantiqu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha dan seterusnya. Itu hadis qudsi yang kita tahu maknanya ya. Ada seorang hamba yang senantiasa dekat kepada aku dan dia menjalankan amalan-amalan yang wajib dan dia senantiasa menjalankan amalan yang nafilah. Nafilah itu amalan yang sunnah. Sehingga ketika aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengaran yang digunakan untuk melihat, aku akan menjadi lisan yang dia untuk berbicara. Artinya Allah akan menjaga lisannya, pandangannya, matanya, tangannya, jalannya, kakinya, dan sebagainya. Allah akan jaga itu semua kalau Allah sudah mencintai seorang hamba. Dan ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan umumkan di hadapan makhluk-makhluk yang di atas langit kepada malaikat-malaikat bahwa aku mencintai fulan, maka cintailah fulan. Ya, sebab kecintaan Allah kepada seorang hamba. Maka melanggengkan juga dengan zikir di setiap keadaan. Orang-orang yang berzikir setiap keadaan, adzakirinallah katsira wa dzakirat, itu penjelasan para ulama adalah mereka yang minimal seminimal-minimal adalah zikir pagi petang dan zikir setiap salat, pada salat. Itu adzakirinallah katsira wa dzakirat. Yani melazimi zikir pagi petang dan zikir pada salat ya. Kemudian berkhalwat kepada Allah Taala, menyendiri dalam kesunyian ya. Dia senang bersendiri kepada Allah karena di antara golongan yang mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungannya adalah mereka yang menyendiri
ketika sendirian dan mereka menangis karena Allah Ta'ala. Ya, dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Kemudian bermajelis dengan orang-orang yang mencintai Allah dan dari kalangan orang soleh. Yani cinta itu menular. Saya katakan cinta itu menular. Apa yang menyebabkan orang-orang sekarang kok cinta K-pop? Saya katakan cinta orang-orang Korea. Apa yang menyebabkan? Karena menular. Mereka gaul sama orang yang suka juga, akhirnya menular. Akhirnya muncullah apa fans klub untuk Korea Korea segala macam. Ikut budaya mereka, ikut nyanyian mereka dan sebagainya. Itu karena menular. Makanya kalau kita bermajelis sama orang soleh, kita akan tahu apa yang dicintai mereka dan kita akan mencintai mereka juga. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Uhibbus salihin walastu minhum. Ya. Aku mencintai orang soleh meskipun aku bukan bagian daripadanya. Ini tawadhu Imam Syafi'i. La'alli an anala bihim syafa'ah. Boleh jadi aku ingin mendapatkan syafaat dari mereka semua. Ya. Ya ini menunjukkan bahwa pada dasarnya kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai, ya, anta ma'aman ahbabt atau almaru ma'aman ahbab. Kemudian menjauhi sebab-sebab yang menghalangi hati dari kecintaan kepada Allah Ta'ala. Sehingga kecintaan yang dimurkai adalah kecintaan kepada selain Allah, kecintaan yang mendatangkan kemurkaan atau kejauhan dari Allah Ta'ala, dan kecintaan yang membuat kita yang bermusuhan di akhirat. Yaitu kecintaan tidak di atas dasar takwa. Karena kita tahu semua, Allah sendiri yang mengatakan bahwa al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai karena sesuatu kepada pasangannya, dia akan dijadikan musuh di hari kiamat kalau mereka tidak bertakwa. Bayangkan, musuhan itu enak gak? Gak enak musuhan. Apalagi musuhan sama orang yang pernah kita cintai. Coba, musuhan sama contoh siapa? Mantan teman, ada nggak mantan teman? Mantan sahabat, nah, misalkan. Atau dulu mantan istri, misalkan cerai. Nggak enak kan musuhan? Nggak enak. Akhirnya padahal kita cinta banget sama dia, tapi musuhan ternyata. Nggak enak. Begitu pula Allah akan jadikan kita bermusuhan, meskipun kita belum sempat bercerai di dunia, tapi kita akan jadi musuh kalau kita nggak dilandasi di atas adalah takwa. Karena ala khilaf yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa. Kemudian sabar. Sabar adalah amalan hati yang sangat powerful, ya. Sabar mudah diucapkan tapi berat untuk dilakukan. Sabar secara bahasa artinya al-habs, menahan. Dan secara istilah adalah menahan jiwa dari hawa nafsu dan menjaga dari keluh kesah dan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sabar yang indah. Fasabrun jamil, sebagaimana sabarnya Nabi Yakub. Ada juga wahjurhum hajaran jamila, ada juga hajrun jamil, ada sabrun jamil, ada hajrun jamil, ya. Jadi sabar inilah yang menjadikan kita bisa berpahala tanpa ada batasnya. Sebagaimana Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah membalas pahala orang sabar tanpa ada batasnya. Jadi sabar itu nggak ada batasnya sebenarnya. Kalau sabar ada batasnya, berarti sabar musik ukurannya seperti itu. Tapi hakikat sabar itu nggak ada batas. Nggak ada batas. Karena Allah sendiri mengatakan bahwa kesabaran itu diberi pahala tidak ada batasannya. Kemudian wajib bersabar kita. Sebagaimana Allah Ta'ala, wasbir ala ma asabak, bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Maka sabar itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, sabar dari maksiat, yakni dengan menahan jiwa agar tidak melakukannya. Yang ketiga adalah sabar atas musibah yang menimpanya. Jadi kesabaran yang pertama dan kedua ini adalah sabar pilihan. Sedangkan sabar yang ketiga adalah sabar terpaksa. Ya, sabar secara ijbari. Jadi kalau yang pertama kedua ini ikhtiari, yang ketiga adalah ijbari. Makanya kata para ulama, sabarnya Nabi Yusuf tatkala digoda oleh Zulaikha atau Imratul Aziz, ya, yang konon katanya Zulaikha namanya, itu lebih berpahala dibandingkan sabarnya tatkala dimasukkan ke dalam sumur. Jadi kisah Nabi Yusuf itu kan nahnu naqussu 'alaika ahsan qasas, sebagai the best story. The best story in Quran itu kan salah satunya adalah kisah Nabi Yusuf. Meskipun semua story Quran adalah the best. Tapi Allah seperti spesifik bilang nahnu naqussu 'alaika ahsan qasas. The best story. Itu kenapa? Karena menjelaskan tentang kisah sabarnya Nabi Yusuf. Dari awal sabar dihasadin sama dilengkiin sama saudara-saudaranya. Sabar juga dilempar ke dalam sumur. Sabar ketika diambil oleh orang yang sedang berperjalanan kemudian dijual di pasar. Sabar ketika kemudian digoda oleh Imratul Aziz, sabar ketika dipenjara, sabar ketika difitnah, itu kan. Kemudian sabar ketika ngasih tahu ke teman di penjaranya tentang tentang pada saat itu tentang
tentang mimpi yang dia berhasil takwil, tapi ternyata temannya lupa, nggak ngasih tahu kembali kepada raja bahwa ada orang yang berhasil menampilkan mimpinya. Sabar ketika saudara-saudaranya minta maaf, sabar ketika apa namanya bisa bertemu dengan ayah, sabar semua tuh, sabar, sabar pada akhirnya. Dan kesabaran itulah yang menjadikan Nabi Yusuf bisa berpahala lebih banyak. Makanya sampai Rasulullah itu menyebutkan Karimun ibnu Karimin ibnu Karimin ibnu Karimin, seorang yang mulia, anak dari mulia. Kemudian anaknya mulia lagi bapaknya. Nah, jadi menunjukkan bahwa pada dasarnya sabar adalah pahala yang besar, gitu ya. Maka kesabaran di atas ketaatan dan bersabar untuk tidak melakukan maksiat itu adalah kesabaran yang lebih berpahala dibandingkan kesabaran di atas musibah. Karena pilihan. Seorang ketika bertaat kepada Allah dia bisa tidak taat. Seorang ketika tidak bermaksiat, orang dia bisa bermaksiat. Jadi dia pilihan. Maka kesabaran yang pilihan bisa lebih berpahala dibandingkan kesabaran yang tidak ada pilihannya. Ya, sabar atas musibah itu tidak ada pilihan. Mau nggak mau sabar kan gitu. Makanya seperti itu yang tadi kami sampaikan dari kisah Nabi Yusuf. Kemudian urgensi sabar adalah dia adalah tanda keimanan. Posisi sabar itu bagi iman seperti posisi kepala bagi jasad manusia. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, ajab li amrul mu'min. Ajaib perkara orang beriman itu ajaib. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya perkaranya seluruhnya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa li mu'min. Dan sesungguhnya tidak ada yang demikian bisa melakukan kecuali orang-orang beriman. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kebaikan maka dia bersabar, maka itu terbaik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan musibah maka dia bersabar, dan ternyata dua-duanya sama-sama baik. Ini kedua hal. Kita tahu semua bahwa iman itu, sebagaimana kata ulama, iman nisfan. Iman itu setengah-setengah. Nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Nisfun syukrun wa nisfun sabrun. Setengahnya syukur, setengahnya sabar. Ya, sebagaimana kata Ibnu Qayyim Jauziyah. Kemudian syukur. Nah, ini tadi berbahas sabar dan sekarang bahas syukur. Dan syukur ini secara bahasa artinya mengakui kebaikan dari orang lain. Syukur. Ucapan terima kasih. Dan secara istilah adalah pengakuan hati akan nikmat yang Allah berikan. Artinya syukur itu dibuktikan dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan. Yani tatkala orang bersyukur, maka dia mengakui dalam hatinya bahwa kenikmatan itu murni dari Allah Ta'ala, dan dibuktikan dengan pujian, dan juga dibuktikan dengan perbuatan. Artinya dia beramal soleh sebab rasa syukurnya. Sebagaimana Nabi Daud, "I'malu ala Dawud syukran." Wahai keluarga Daud, bekerjalah sebagai bentuk syukur. Sehingga syukur adalah bagian daripada manifestasi kita dalam bekerja. Sehingga cara kita bekerja, cara kita bersyukur adalah dengan bekerja. Cara kita bersyukur adalah dengan beramal soleh. Ya. Kemudian hukumnya wajib. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Lihatlah, perintah di sini menunjukkan bahwa adanya kewajiban. Kita semua al-amru yadullu 'alal wujub. Perintah menunjukkan adanya kewajiban, dan Allah memerintahkan kita untuk bersyukur. Wa la takfurun, janganlah kalian mengingkari kenikmatanku. Dan orang-orang yang orang-orang yang bersyukur itu sangat sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali, minoritas sekali orang-orang yang bersyukur. Kemudian perbedaan alhamdu dengan asyukru, kalau alhamdu itu pada lisan saja. Sedangkan asyukru dia lebih ablagh. Dia bisa dengan hati, bisa dengan lisan, bisa dengan tindakan. Kalau alhamdu ya. Kemudian alhamdu itu adalah sebagai balasan dari nikmat maupun tidak. Jadi kalau ucapan alhamdu itu ucapan pujian, baik diberikan kenikmatan maupun tidak diberikan kenikmatan. Sedangkan syukur itu umumnya adalah dilakukan sebagai imbalan dari sebuah nikmat. Ya. Kemudian sebab-sebab agar kita bisa bersyukur. Ya. Yang pertama adalah mengingat-ingat nikmat Allah Ta'ala. Mengingat nikmat Allah Ta'ala, kemudian memandang orang yang lebih bawah daripada kita, sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah orang-orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang di atas kalian dalam hal kenikmatan duniawi, ya. Ingat, dalam hal kenikmatan duniawi. Tapi dalam kenikmatan hal ukhrawi, justru kita ada namanya ghibthah kan gitu. Ya. Jadi ingat hadis tadi yang kami sampaikan itu adalah kenikmatan duniawi. Jadi kalau lihat kenikmatan duniawi lebih rendah, dan kenikmatan ukhrawi justru kita lihat yang lebih tinggi. Orang suatu lebih khusyuk dibanding kita, orang hafalan lebih banyak dibanding kita, orang yang sedekahnya lebih banyak dibanding kita. Itulah kita lihat yang semuanya di atas, bukan yang di bawah ya. Kemudian mengetahui bahwa setiap hamba yang akan ditanya tentang segala nikmat yang diberikan, sumaratus alun yauma idzin anin naim. Kemudian akan ditanyakan pada hari tersebut semua kenikmatan-kenikmatan, detail-detailnya, detik-detiknya,
inci-incinya, nominal-nominalnya, semua akan ditanya kenikmatan, termasuk daurah ini. Ini kenikmatan yang luar biasa. Kita bisa daurah gratis di sini dengan fasilitas, bisa dapat materi juga. Subhanallah, ini kenikmatan luar biasa. Semoga Allah memberkahi para penyelenggara dan semua yang hadir di sini. Ya, kemudian berdoa agar dikaruniai rasa syukur dan mengetahui juga bahwa Allah mencintai orang-orang yang bersyukur. Ya, innallaha yuhibbus syakirin. Allah mencintai orang yang bersyukur. Dan ketahuilah bahwa syukur itu diminta dan dilatih. Dan syukur dimulai dari cara kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. La yashkurullah man lam yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Kemudian wara ini secara bahasa artinya menahan diri dari sesuatu yang haram. Sehingga secara istilah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan akhirat. Jadi makanya ada korelasi ya biasanya antara wara dengan zuhud. Kalau wara itu tarku ma yakhafu dararuhu fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan di akhirat. Jadi biasanya dalam perkara income, revenue, pendapatan dan sebagainya itu. Kalau zuhud biasanya dalam perkara spending. Dia beli sesuatu itu biasa zuhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yablughu al-'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sa. Seorang hamba tidak akan sampai menjadi seorang yang bertakwa sampai dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada bahaya padanya, mutasyabihat. Karena mewaspadai atau takut akan melakukan sesuatu yang ada bahayanya. Sehingga tatkala seorang wara, maka dia berusaha untuk meninggalkan hal yang masih samar-samar. Belum ada fatwanya nih, dia khawatir, maka dia hold dulu. Belum ada penjelasan dari para ulama, dia belum nanya ke ustadz, dia hold dulu, jangan lakuin dulu. Itu sifat wara, kehati-hatian. Karena sebagaimana kata Ibnu Qayyim juga, ad-dinu kulluhul wara. Agama itu seluruhnya adalah wara. Dan perbedaan wara dengan zuhud ya. Kalau wara adalah tarku ma yakhafu darruhu fil akhirah, kalau zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan suatu hal yang tidak memiliki manfaat untuk akhirat. Itu kalau zuhud ya. Jadi kalau wara itu meninggalkan suatu hal yang memiliki kemudaratan di akhirat atau potensi kemudaratan di akhirat. Kalau zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak memiliki manfaat di akhirat. Jadi kalau zuhud itu biasanya dia kalau mau beli barang dia nanya dulu, hal hadza yanfa'uni fil akhirah? Apakah ini bisa membawa manfaat bagi saya di akhirat? Ketika beli MacBook, apakah MacBook saya bisa memberikan manfaat di akhirat? Ketika beli iPhone 15 atau iPhone 16, apakah ini bisa membawa manfaat bagi saya akhirat saya? Kan gitu. Jadi nanya dulu. Karena sekiranya nggak bawa manfaat bagi akhirat, dia ninggalin. Itu zuhud. Zuhud makanya kata para ulama zuhud itu lebih tinggi dari dibandingkan wara. Ya. Kemudian sebab-sebab mencapai wara, menjaga perkara-perkara sunnah dan menjauhi bid'ah. Ya, kita tahu semua bahwa wara itu adalah tingkatan di mana seorang dia merutinkan amalan-amalan sunnah dan menjauhi perkara bid'ah. Mereka hati-hati dalam perkara-perkara yang tidak ada dalilnya. Mereka hati-hati juga terhadap memvonis juga terhadap perkara-perkara yang masih samar-samar. Maka mereka khawatir. Kalau belum ada ilmunya mereka berusaha untuk diam, ya. Berusaha untuk menanyakan kepada ahli ilmu. Mereka hati-hati. Kemudian mengamalkan ilmu. Wara dicapai dengan cara mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, karena tidaklah kita menambah ilmu kecuali harus juga bertambah rasa wara kita kepadanya. Kemudian menjauhi perkara-perkara yang Allah haramkan. Jadi kalau kita sudah menjauhi perkara-perkara syubhat, maka Allah akan mudah untuk menjauhkan kita dari perkara-perkara haram. Tapi kalau kita bermudah-mudahan dalam syubhat dan syahwat, Allah juga akan mempermudah kita menuju keharaman tersebut. Menjaga diri dari sesuatu yang menghalangi sifat wara, seperti banyak makan, fudul. Sikap fudul ya, fudul ta'am, fudul kalam, fudul manam. Banyak tidur, banyak makan, banyak main, banyak berbicara. Ya. Sifat tamak, banyak berbicara, banyak berdebat. Nah, termasuk banyak berdebat juga. Maka di zaman sosial media ini usahakan kita jangan mudah berdebat ya. Karena kita tahu semua bahwa seringkali yang kita debat itu debat kusir. Ya, kalau debat uja argumentasi itu ada adab-adabnya. Namanya adabul hiwar wal munazarah. Ada itu kitab para ulama yang bahas tentang tersebut. Tapi nggak semua orang ahli di bidang tersebut. Ilmu itu sesuatu dan kemampuan dalam berdebat itu sesuatu yang lain. Jadi nggak semua orang berilmu bisa berdebat, apalagi orang yang nggak punya ilmu kan gitu. Makanya berdebat itu seni tersendiri ya, yang umumnya kalau dipraktekkan oleh semua orang nantinya akan menyebabkan apa? Syubhat. Seringkali kita tahu semua tokoh-tokoh Ibnu Abi Duat, tokoh-tokoh Mu'tazilah itu dulunya kenapa? Kok bisa seperti itu? Karena mereka debat dengan orang Yahudi, debat dengan orang-orang ateis, hingga akhirnya mereka terpapar syubhat gara-gara
memberanikan diri dengan berdebat, tapi ilmunya belum mencukupi. Nah, alhamdulillah sesi kedua. Silakan tanya jawab karena sudah sejam. Bagi yang bertanya kami silakan, wallahu alam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas paparan materinya. Di sini kami akan pilihkan dulu, teman-teman bisa berikan pertanyaan. Mungkin dibatasi Ustaz, berapa pertanyaan Ustaz? Nanti insya Eh, Allah. Ya, ya, boleh Ustaz. Biasanya berapa Ustaz? nggak tahu Ustaz. Kalau di tempat saya ntar lagi sudah maghrib nih ya. Mungkin nggak Oh iya, terlalu ya udah. banyak lah ya, nggak Ya terlalu udah, banyak ya. ikutin antum aja Ustaz. Ya, Ustaz. Baik, ini tadi teman-teman semua sudah kita share untuk cara mengakses rekaman dan juga presentasi. Kami harapkan untuk tidak menggunakan presentasi yang di-share di mana-mana itu, yang di-download, itu tidak terupdate ya. Jadi ada beberapa yang perlu kita revisi tadi, termasuk jenis takut yang tadi Ustadz Zahir tambahkan, takut tabi'i, takut yang natural, dan juga takut yang haram, yang mengarah kepada syirik. Nah itu nanti kita masukkan di situ. Dan juga ada beberapa revisi lain, teks-teks yang tidak muncul, status hadis, dan seterusnya. Juga ada kuis di LMS, silakan masuk di kursuskuba.com/slides, begitu ya. Kemudian sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab Ustadz. Baik Ustadz, mungkin antum sudah menemukan pertanyaan yang antum pilih Ustadz? Wah, banyak banget nih. Banyak banget ya. Bismillah. Baik. Nanti insya Allah bagi pertanyaan yang belum sempat dijawab, seperti yang tadi kita sampaikan, akan kita masukkan ke Google Sheet dan nanti admin akan mencantumkan fatwa para ulama yang membahas tentang pertanyaan tadi, insya Allah. Jadi tidak sia-sia. Bagi teman-teman kan biasanya kalau ikut acara-acara kajian kayak gini, udah ngetik panjang-panjang Ustaz, nggak dibaca sama Ustaznya kan, kasihan banget gitu. Tenang saja, nanti semua insya Allah akan dibalas jawabannya. Baik Ustaz, atau Anda mau memilihkan ya Ustaz? Ustaz, Banyak antum banget aja, ya. Ustaz. Baik. Ini Ustaz, ada tentang anxiety, kayaknya menarik Ustaz. Anxiety atau gangguan kecemasan. Apakah itu tanda gangguan syaitan dalam memberikan rasa was-was? Dan apakah boleh umat muslim meminta bantuan psikolog dalam menangani gangguan psikologi? Ya, bagus nih. Anxiety itu berkenaan dengan kekhawatiran yang berlebihan. Itu saya pernah pelajari juga dengan saya pernah diskusi dengan para dokter, dengan para asatidz. Ini juga ada apa namanya? Ada potensi, itu juga bagian daripada kurangnya pengamalan ilmu tauhid biasanya juga, tapi juga di sisi lain juga ternyata ada dari sisi medis yang juga bisa dilakukan gitu ya penanganannya. Tapi kulin kalau dari sisi syar'i, maka ada doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ungkapkan dalam setiap zikir bagi petang kita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Itu kan doa meminta agar dihilangkan dari kekhawatiran yang berlebihan di masa mendatang dan kesedihan di masa lalu, itu kan. Itu doa zikir pagi petang kita. Sehingga berusaha juga untuk belajar ilmu takdir. Biasanya orang yang anxiety itu mereka takut banget tentang masa depan. Mereka takut. Padahal kita sudah tahu hadis Ibnu Abbas yang masyhur, ketika Ibnu Abbas diboncengi Nabi, kemudian Rasulullah mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, inni u'allimuka kalimat ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidu jahak wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa ما قد كتب الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Itu hadis yang panjang yang mana kita tahu bahwa semua hal tidak akan bisa memudaratkan kita kalau tidak dicatat, kalau tidak pernah ada tulisannya di Lauhul Mahfuz, dan tidak akan bisa memudaratkan kita kalau tidak pernah tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi kita nggak perlu takut terhadap berlebihan terhadap suatu hal, karena pada akhirnya kalau memang ditakdirkan pasti akan kejadian, kalau nggak ditakdirkan tidak akan kejadian. Itulah yang menjadikan pada akhirnya Khalid bin Walid dia berusaha untuk sekuat tenaga agar mati di medan perang, tapi ternyata tidak Allah izinkan. Kenapa tidak Allah izinkan? Dan itu yang membuat para sahabat dan orang lain tidak pernah takut untuk berperang di jalan Allah Taala, karena mereka yakin bahwa kalau mereka belum ditakdirkan mati, nggak akan mati. Kalau mereka mati pun maka sudah Allah takdirkan, kan gitu. Makanya kata para ulama, ta'addadil asbab wal maut wahid. Banyak penyebab mati tapi mati saja mati, kan gitu. Jadi kita nggak perlu takut berlebihan, dan juga perbanyak zikir. Adapun boleh ke psikolog, maka sekiranya itu ada hal-hal yang memang perlu di ini ya, perlu dikonsultasikan kepada psikolog, maka tidak masalah selama itu bagian daripada ikhtiar yang diperbolehkan, ya bukan bagian daripada ikhtiar yang kesyirikan ya. Maka Allah alam diperbolehkan. Allah alam.
Ini ada yang bertanya Ustaz dari Harna ini, bagaimana solusi bagi santri yang sudah menghafal Al-Quran namun terbiasa menonton drakor? Iya, ini dikhawatirkan Quran ini tidak masuk ke dalam hatinya. Dikhawatirkan seperti itu. Maka ketahuilah bahwa kita menghafal kitab Allah dan kita harusnya lebih malu ketika berbuat maksiatan. Berbuat maksiatan. Malu kalau pacaran, malu kalau bikin konten joget-joget TikTok, malu kalau apa namanya pamer sana sini untuk pamer kegantengan, kecantikan di sosmed, malu harusnya. Karena Quran itu membuat orang menjadi berwibawa. Quran itu membuat orang menjadi lebih takut kepada Allah, membuat orang lebih lebih khusyuk, lebih khudu kepada Allah Taala. Jadi jangan sampai tidak ada impact sama sekali kalau kita sudah menghafal Quran. Dan makanya perkataan Fudail bin Iyad ya, kalau tidak salah uh, uh, Quran itu diturunkan untuk liyu'mala bih, fattakhadhan nasi qira'atahu amala. Quran itu diturunkan untuk diamalkan kan. Tapi orang hanya menjadikan qira'atahu amala, cuman apa namanya? Cuman bacaannya doang sebagai amalan. Betul, Quran amalan itu sebagai bacaan, sebagai apa amalan dari Quran, tapi bukan hanya sekedar bacaan yang apa yang kita utamakan, tapi juga ada pada akhirnya adalah pengamalan atas kandungan tersebut ya. Allah a'lam. Ada pertanyaan Ustadz, bagaimana cara menghilangkan sifat ujub saat melakukan amal soleh? Ya, beda konteks ya. Kalau biasanya ujub itu biasanya dalam perkara duniawi. Tapi kalau ujub dalam dalam perkara apa namanya? Perkara amal soleh, maka ini pun tidak boleh seharusnya dilakukan ya. Karena harusnya semakin kita beramal soleh, maka harus semakin membuat kita merasa hina di mata Allah, diri kita rendah di mata Allah Taala, bukan semakin membanggakan diri di hadapan orang lain, membuat kita lebih powerful daripada orang lain. Karena ilmu itu membuat orang semakin tawadhu. Ilmu itu membuat orang semakin merendah. Dan kita lihat bukankah kita tahu semua air itu hanya turun ke tempat-tempat yang rendah. Ya begitu pula ilmu, begitu pula iman. Dia akan turun kepada orang-orang yang merendahkan diri kepada Tuhannya. Sehingga harusnya kita merasa lebih rendah. Dan kita lihat bagaimana harusnya kalau seorang mendapati ilmu, dia melihat orang lain lebih mulia dibandingkan dirinya. Dia melihat orang yang dewasa, dia melihat bahwa orang tersebut lebih usia lebih tua dibandingkan saya amal soleh lebih banyak dibandingkan saya. Dia melihat lebih muda, oh orang ini lebih muda berarti lebih sedikit dosa dibanding saya. Terus-terusan berusaha untuk melihat orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Ya. Bukan berarti tidak amar nahi mungkar, ya. Tetap ada amar nahi mungkar, tapi secara perasaan dalam hati dia merasa bahwa dia tawadhu dan berdoa agar Allah Taala menghilangkan sifat ujub dari diri kita. Allah. Baik, sebelum kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, kita mengingatkan bahwa nanti akan ada sesi terakhir, sesi ketiga bersama Ustadz Abdurrahman Zahir insya Allah pada jam 8 malam ya Ustadz ya, insya Allah, yaitu tentang adab-adab Islami. Tentu tidak dibahas semuanya, tetapi sebagian saja yang dipilih. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz yang berkaitan, dua orang bertanya yang mirip. Bertanya cara yang afdal untuk taubat dan waktu yang tepat untuk bertaubat. Dan ini mirip tadi ada yang bertanya bagaimana menyelamatkan hati yang sudah terlanjur larut dalam kemaksiatan. Oh maaf, Ustadz Abdurrahman sedang ditelepon ya. Tunggu sebentar. Ya, enggak apa-apa Ustadz kalau ada telepon. Boleh ulang pertanyaannya apa tadi ada yang Oh, ya. telepon? Gimana? Ini dari Nabila Hamka, bagaimana menyelamatkan hati yang sudah terlanjur larut dalam kemaksiatan? Mirip dengan pertanyaan yang lain tadi, Islah Latifah Rahman, cara yang afdal untuk bertaubat dan waktu yang tepat untuk bertaubat. Ya, tidak ada kata lain daripada waktu yang tepat bertobat kecuali sekarang. Jadi tidak boleh menunda taubat karena kita tidak tahu bisa hidup besok atau tidak. Kemudian yang kedua, cara kita mulai taubat adalah dengan memperbaiki sholat. Para ulama menjelaskan bahwa cara pertama dalam mulai taubat adalah dengan memperbaiki sholat kita. Dan memperbaiki sholat adalah dengan memperbaiki wudhu kita. Memperbaiki wudhu adalah memperbaiki ilmunya. Sehingga tetaplah belajar, meskipun tidak sempurna, tapi Allah akan menyempurnakan kekurangan dari kita sekiranya kita terus-terusan bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan jangan pernah putus dari rahmat Allah Ta'ala. Terus adanya perbaikan dan beristighfar di setiap keadaan dan setiap saat. Berbanyak berdoa di waktu-waktu mustajab. Dan itulah yang akan menjadikan kita diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala selama kita ikhlas dalam bertobat kepadanya. Allah Ta'ala. Ada pertanyaan dari Bali, Ustaz Rosi dari Bali. Ini karena pertanyaannya, oh maaf Ustaz sedang, oh baik, Mas. Ini ada yang bertanya Ustaz tentang yang dulu pernah antum bahas di kayaknya di medsos ya. Ini pertanyaannya mungkin menarik. Dia bertanya, rezeki kan sudah diatur. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah istiqomah bekerja keras bertahun-tahun, tapi rezekinya tetap sama, tapi kan usaha nggak pernah mengkhianati hasil, begitu.
Iya. Pertama, ungkapan usaha tidak menyenangi hasil ini ucapan yang perlu dikritis ya. Karena pada akhirnya hasil itu yang menentukan Allah Ta'ala, sedangkan kita usaha untuk mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Boleh jadi kita berusaha tapi tidak sesuai dengan hasil kita, dan boleh jadi kita tanpa berusaha kita mendapatkan hasilnya. Jadi hasil itu milik Allah Ta'ala, sedangkan usaha bagian dari hal yang kita usahakan supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Tapi tidak ada yang dapat menjamin bahwa usaha kita pasti selalu selaras dengan hasil. Nggak ada yang menjamin. Hatta orang berakal siapapun di dunia ini selalu bersepakat bahwa boleh jadi apa yang kita usahakan nggak sesuai dengan hasilnya. Dan ketahuilah bahwa rezeki itu bukan hanya uang, bukan hanya pendapatan, bukan hanya income, bukan hanya gaji, tapi rezeki adalah ilmu yang bermanfaat, rezeki adalah anak-anak yang soleh, rezeki adalah istri yang solehah, rezeki adalah orang tua yang senantiasa support untuk ketaatan, rezeki adalah mereka yang taat kepada Allah Ta'ala, itu adalah rezeki. Bahkan pertemuan kita pun adalah rezeki yang Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Sehingga jangan pernah kita batasi rezeki-rezeki pada sifatnya material saja, tapi menyampingkan rezeki-rezeki yang sifatnya immaterial. Allah Alam. Ya, ini sebenarnya ada pertanyaan kayaknya penting tentang dia memegang uang santri di pondok. Cuman saya kurang paham maksud pertanyaannya. Mungkin antum lebih paham, Ustaz. Dari Hisham Fatan. Seringkali ada uang dalam nominal kecil atau banyak tetapi tidak terlalu banyak. Yang ana bingung ini punya siapa dan hal tersebut sering ana dapati. Saya kurang paham maksud pertanyaannya karena dia megang uang santri pondok, berarti kan uang pondok kan. Kenapa dia mau ambil gitu? Ana bingung juga. Kenapa? Pertanyaan Iya, dia eh, hukum maksudnya. asal uang yang ini apa namanya, kalau uang yang bukan miliknya nggak boleh diambil ya, kecuali mau jadikan lukotoh dan bisa diumumkan. Tapi ala kulin biasanya kalau di pondok itu nggak jauh-jauh dari orang yang di pondok, maka sebaiknya sebaiknya kalau jumlahnya kecil nggak usah diambil. Tapi kalau jumlahnya besar bisa dilaporkan untuk diumumkan seperti itu ya. Allah alam. Iya, baik. Mungkin terakhir Ustadz ya, karena sudah waktunya sudah jam segini. Pertanyaan terakhir nih kayaknya banyak yang relate nih Ustadz. Nggak apa ya? Nggak apa-apa deh, ini dari Nailul Autor. Apakah boleh berdoa memohon jodoh yang solehah dan cantik? Ditakutkan doa tersebut mengandung hawa nafsu dan mengganggu niat doa. Gitu. Atau lebih baik memohon jodoh yang solehah saja, Ustadz, bukan yang cantik. Ya, Allah alam ya. Jadi kalau misalkan ada memang ungkapan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa apa namanya, innahu sayakunu fi fi ummati qaumun man ya'taduna fi tuhuri wa du'a. Ada karena di kalangan umatku yang berlebihan dalam berdoa dan berlebihan dalam dalam apa namanya? Dalam berdoa dan dalam bersuci. Maka Allah alam, kalau misalkan emang itu bagian daripada berlebihan mungkin itu dimakruhkan. Tapi biasanya kalau permintaan-permintaan yang spesifik seperti itu, selama tidak apa namanya menjadikan kita tidak lupa terhadap esensi daripada pernikahan, yaitu adalah kesolehan pasangan yang lebih utama, maka boleh itu jadi bonus ya, Allah alam. Semoga saja bukan termasuk di antara berlebihan dalam berdoa. Tapi ala kulli antum harus mengetahui wajah dan fisik itu tidak begitu memerankan permainan penting dalam dalam pernikahan. Yang melanggengkan pernikahan adalah kesolehan pasangannya. Jadi jangan mengandalkan itu saja, tapi harus diutamakan tetap adalah keimanan, kesolehan daripada pasangan. Meskipun tidak salah, gitu, tidak salah ya. Kalau minta pasangan yang Mm-mm. kerupawan, Allah Allah. Baik, mungkin cukup untuk sesi tanya jawabnya. Insya Allah kita sambung lagi nanti di sesi terakhir, sesi 3 jam 8 ya teman-teman semuanya. Kita ucapkan terima kasih untuk Ustadz Abdurrahman Zahir atas ilmu dan faedah yang disampaikan. Jazakumullahu khairan. Begitu juga untuk para peserta yang sudah hadir di sini. Semoga semua diberi taufik oleh Allah untuk terus talabul ilm, terus di atas ketaatan, terus di atas amal saleh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan.